adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Kakak yakin hari ini semuanya sehat, semuanya sukacita ya. Pada hari ini kita tetap bertemu, walaupun kita bertemu melalui online ya. Harus tetap semangat, tidak boleh kendor semangatnya ya. Walaupun kita masih online, kita tetap semangat dan penuh sukacita. Nah, adik-adik semuanya harus selalu mempersiapkan diri. Kakak lihat di rumah semuanya sudah cantik, sudah ganteng. Nah sekarang tolong persiapkan juga Alkitabnya ya. Nanti kita akan membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang mari kakak ajak semuanya untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan, hati yang gembira. Adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Jadi kita harus senantiasa bergembira apapun keadaannya. Nah, adik-adik semuanya masih tetap berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Namun sebelumnya, sebelum kita berdoa menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Yesus kupanggil. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur terima kasih kepadamu karena Engkau sungguh sangat luar biasa. Pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh senantiasa bersuka cita, kami boleh untuk memuji muliakan nama-Mu, kami boleh untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan untuk adik-adik semuanya yang di rumah, bila kiranya Tuhan
mereka semuanya boleh untuk berkonsentrasi di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal hingga pada akhirnya nanti. Kami serahkan ya Tuhan, ibadah kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita semua katakan amin. Ya, sekarang boleh duduk ya. Nah, dalam kehidupan kita Tuhan memberkati banyak sekali ya. Boleh memberkati kesehatan. Kesehatan juga berkat loh, itu berkat yang sungguh sangat luar biasa ya. Juga Tuhan memberkati kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita diberikan pekerjaan yang baik ya, yang bagus oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kasihnya seperti sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Ya, dari semuanya, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kiranya Tuhan, Engkau sucikan dan kuduskan berkat-berkat yang boleh kami kumpulkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan, persembahan kami ini boleh untuk menunjang pelayanan kami di tempat ini, di tempat Gereja Kristus Gunung Putri dan melalui gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati juga kedua orang tua kami dalam mencari berkat, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik masih tetap semangat ya? Iya, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Risna. Semuanya harus tetap semangat, semuanya harus mendengarkan. Ya, Alkitabnya didekatkan ya. Nanti ceritanya apa ya? Iya, pengen tahu ceritanya. Jadi harus konsentrasi. Nah, yuk kita akan memuji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Shalom adik-adik. Nah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Karisma, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Karisma mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, kita berdoa. Mari Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul Tuhan Yesus, kami boleh melaksanakan ibadah online kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati kami, bukakan telinga kami, bukakan pikiran kami Tuhan. Apakah yang akan Karisma ceritakan itu boleh didengarkan oleh adik-adik semua Tuhan, dan adik-adik boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupannya adik-adik Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati Karisma yang membagikan ceritanya, memberkati juga adik-adik yang mendengarkannya Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ini minggu ketiga. Siapa yang ingat cerita tentang minggu pertama dan minggu kedua? Kasnya punya catatannya nih. Waktu minggu pertama, itu yang cerita ada Om Sarwono. Om Sarwono cerita tentang Tuhan menjawab doaku. Tuhan menjawab doaku, itu ceritanya tentang Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Lalu di minggu kedua ada Bu Yayu. Bu Yayu itu cerita tentang Tuhan memperhatikan aku. Tentang apa minggu lalu? Kalau minggu lalu ceritanya, adik masih ingat ceritanya apa? Minggu lalu Bu Yayu cerita tentang mujizat yang dilakukan Tuhan, yaitu tentang 5 roti 2 ikan untuk makan 5.000 orang. Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tuhan Yesus memperhatikan kita. Lalu minggu ini, minggu ketiga, Karisna mau cerita tentang apa? Karisna mau kasih tema minggu ini, kita andalkan Tuhan yuk. Kita andalkan Tuhan. Apa ya ceritanya? Jadi minggu pertama tentang Tuhan menjawab doaku, minggu kedua tentang mujizat yang dilakukan sama Tuhan Yesus, lalu ini mengandalkan Tuhan. Kan semua ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya. Kita mau baca di Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Kasih bacain ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wah, apa nih mengandalkan Tuhan? Nah, mengandalkan Tuhan berarti di sini ada seperti cerita perbandingan. Ada yang mengandalkan Tuhan, ada yang mengandalkan dirinya sendiri. Kasih mau kasih contoh. Jadi ada satu contoh, misalnya nih, kita lagi ujian. Kan adik-adik habis selesai ujian nih. Kasih mau kasih contohnya tentang ujian. Ada satu anak yang mungkin dia merasa dirinya hebat, nggak perlu belajar, nggak perlu berdoa, dia merasa, saya udah pinter, saya pasti bisa menjawab saya pasti bisa menjawab soal-soal ujian. Lalu yang satu lagi, ada satu anak yang dia berdoa, dia berusaha buat Tuhan, saya mau belajar, saya mau belajar supaya nilai-nilai saya bagus, tapi nanti saat saya menjawab setiap soalnya biar Tuhan yang kasih kepintaran. Nah, yang satu mengandalkan dirinya sendiri, merasa hebat, atau mungkin bisa jadi dia nyontek ya. Yang kedua, dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Nah, menurut adik-adik itu tipe yang mana? Yang pertama,
yang mengandalkan dirinya sendiri, yang merasa hebat, merasa pinter, atau mungkin bisa nyontek, atau yang berdoa, belajar, berusaha, dan berserah sama Tuhan. Adik-adik tipe yang mana? Nah, sama kayak cerita yang hari ini mau Karsna ceritain. Karsna mau kasih satu contoh gambar. Nanti kita tampilin ya gambarnya. Ada gambar satu tanaman yang kering dan satu tanamannya berbuah. Seperti di ayat 8, ada pohon yang kering, ada pohon yang berbuah, ada pohon yang berbunga. Nah, kalau yang kering itu yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini yang kayak gini nih, yang mungkin dia bangga nilainya bagus tapi hasil mencontek. Kok bangga ya hasil mencontek? Biasanya sih kalau yang hasil mencontek tuh nggak bangga. Tapi kalau yang mengandalkan Tuhan, belajar, berusaha, dia seperti pohon yang berbuah, pohon yang berbunga. Ya walaupun hasilnya nggak bagus, tapi dia pasti bangga sama dirinya sendiri. Dia akan bilang, wah, yang penting hasil nggak nyontek. Yang penting benar-benar udah berserah sama Tuhan. Seperti itu. Ada dua perbandingan. Yang pertama, orang yang mengandalkan dirinya sendiri itu biasanya seperti pohon yang kering. Sedangkan yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang berbunga, yang berbuah, yang ditanam di tepi aliran air. Kayak gitu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan tuh maunya kita mengandalkan Tuhan. Tuhan tuh maunya kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tuh mau kita datang sama Tuhan. Kita tuh kayak berharap sama Tuhan. Tuhan, kayak sekarang mungkin adik-adik kayak mau cari sekolah, pengen dapat sekolah yang bagus, ajak mama papanya berdoa, "Ma, Pa, ayo berdoa yuk supaya dapat sekolah yang bagus." Kalaupun tidak mendapat sekolah yang bagus, setidaknya kita menjadi anak yang terbaik di sekolah kita sekarang. Apapun pasti Tuhan kasih yang terbaik, asalkan adik-adik sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, adik-adik sungguh berharap sama Tuhan, adik-adik berdoa sama Tuhan, karena yakin Tuhan tuh pasti selalu ada buat adik-adik. Terus kayak contohnya lagi ya, karena mau kasih contoh satu lagi, kayak Daud waktu lawan Goliat. Goliat kan gede banget tuh, sedangkan Daud kan kecil banget. Coba kalau misalnya Daud sombong, dia akan bilang gini, kecil itu mah. Itu dia misalnya mengandalkan kekuatannya sendiri, nggak mungkin, itu mustahil tuh. Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang besar, itu mustahil. Mungkin bagi orang yang melihatnya itu mustahil. Tapi waktu itu Daud, dia berserah sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Dia minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan apa? Tuhan kasih kekuatan buat dia. Dia bisa lawan Goliat yang besar. Sama seperti itu. Kita kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. Hari ini Karsa mau ngajarin satu lagi adik-adik. Kalau Tuhan menjawab doanya adik-adik, kalau Tuhan pasti memperhatikan adik-adik, dan kita diajarkan Tuhan untuk berharap sama Tuhan. Nggak ada lagi yang bisa kita harapin, cuma Tuhan Yesus yang bisa kita harapin. Kenapa? Ya memang cuma Tuhan, nggak ada lagi. Kita cuma bisa berharap sama Tuhan Yesus aja. Tuhan tuh sayang banget sama kita. Apapun yang adik-adik lakukan, makanya tuh Tuhan selalu bilang, guru-guru sekolah minggu atau orang tua kita pasti bilang, ayo belajar, ayo taat sama Tuhan. Karena benar, perintah Tuhan adalah kita sayang sama Tuhan, kita taat sama perintahnya Tuhan. Karsa mau cerita lagi nih, tentang hari spesial. Kayak Karsna kemarin baru ulang tahun. Terus Karsna dapat hadiah dong dari teman-teman Karisna, dari keluarga Karisna. Kenapa? Karena Karisna spesial. Karena Karisna di mata teman-teman Karisna, di mata keluarga Karisna, Karisna spesial. Terus gimana dengan kita sama Tuhan Yesus? Kita tuh spesial di mata Tuhan Yesus. Apapun yang adik-adik minta, itu pasti Tuhan kasih. Apapun yang adik-adik harapkan, itu pasti Tuhan kasih. Kita yang di mata orang aja bisa spesial, apalagi di matanya Tuhan Yesus. Kita pasti jadi anak-anak terbaik. Karena tuh selalu berdoa gini sama Tuhan. Setiap pagi Karena selalu bilang, Tuhan, jadikan aku anak terbaiknya Tuhan. Jadikan aku anak terbaiknya Tuhan.
Kenapa? Karena Tuhan pasti sayang sama anak-anak terbaiknya Tuhan. Kak saya juga percaya adik-adik yang di rumah itu pasti anak-anak terbaiknya Tuhan. Adik-adik yang di rumah itu pasti anak-anak spesialnya Tuhan. Dan Kak saya yakin kita diajar Tuhan untuk mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi. Kak saya percaya apa yang Kak saya ceritakan hari ini boleh menjadi satu pembelajaran lagi buat adik di rumah. Kalau kita satu harus rajin berdoa, taat sama Tuhan, setia sama Tuhan, tapi yang pasti kita jadi anak terbaiknya Tuhan Yesus, kita jadi anak terbaiknya mama, papa, kita jadi anak terbaik di keluarga kita. Udah, Kak semua cerita gitu aja. Sekarang Kak semua ajak adik-adik semua, tutup Alkitabnya, kita lipat tangannya, terus kita mau berdoa. Nah, Kak mau kasih satu ayat hafalan sebelum kita berdoa. Nah, Kak mau kasih satu ayat hafalan. Ayat hafalannya itu untuk minggu ini ayat hafalannya ada di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ayat hafalannya kan Kak nanti dibaca ya di rumah. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Itu panjang, tapi nanti kita nyanyiin ayat hafalannya, kita nyanyiin. Gimana? Diajarin sama Bu Ririn ya. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kami boleh dengar pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, Tuhan jadikan kami Tuhan, anak-anak terbaiknya Tuhan. Jadikan kami anak-anak spesialnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar berdoa dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan Yesus berharap sama Tuhan. Kami mau hidup bergantung sama Tuhan. Bahkan kami mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang diceritakan sama Karisna hari ini Tuhan, ini boleh menjadi rema dalam kehidupan adik-adik Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang tahu isi hati kami Tuhan, Engkau yang menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Kami mau belajar mengasihi Tuhan, kami mau belajar mencintai Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa syafaat Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Kristus Gunung Putri Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pendeta yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati Pak Peter, Tuhan memberkati Kak Hari, Tuhan memberkati setiap penatua, pengerja, pelayan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, biar mereka boleh menjadi teladan buat kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus
untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau melakukan yang terbaik untuk bangsa kami Tuhan. Biar apapun yang terjadi di bangsa ini Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Sakit penyakit boleh hilang Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus Engkau memberkati bangsa ini menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang yang ada di luar sana, untuk teman-teman yang seumuran dengan kami Tuhan yang ada di luar sana Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada teman-teman kami Tuhan yang mereka tidak bisa sekolah, yang mereka tidak punya tempat tinggal, bahkan mereka Tuhan yang harus bekerja di masa sekolahnya mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kalau Tuhan Yesus boleh memberkati kami percaya Tuhan juga boleh memberkati teman-teman kami yang ada di luar sana. Kalau Tuhan Yesus boleh melindungi kami percaya Tuhan, Tuhan juga boleh melindungi teman-teman kami yang ada di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mama papa kami berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Engkau memberkati keluarga kami, memberikan kesehatan untuk keluarga kami, perlindungan untuk keluarga kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami belajar menjadi keluarga-keluarga kesukaan Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, bahkan kami menjadi kebanggaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan kami masih belajar secara online, kami percaya Tuhan mungkin ini yang terbaik buat kami Tuhan. Biar Tuhan terus memberikan kepintaran buat kami. Jangan biarkan kami malas Tuhan untuk belajar, tapi biarkan Tuhan kami semakin giat belajar Tuhan untuk setiap pelajaran yang kami terima Tuhan, walau dalam keadaan harus belajar di rumah Tuhan. Berikan kesehatan buat kami, kepintaran buat kami, berkati sekolah kami Tuhan, pelajaran kami Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, memberkati mereka Tuhan, biar mereka boleh menjadi berkat Tuhan dalam setiap kegiatan apapun yang guru-guru sekolah minggu kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Dan yang siap untuk menjadi anak terbaiknya Tuhan, yang siap menjadi anak spesialnya Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana tadi cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Risna? Menarik kan? Nah, untuk minggu depan jangan lupa ya, ayat hafalannya berupa lagu. Dari mana tadi? Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ingat ya, nanti dihafalkan satu minggu ini lagunya agak panjang ya. Jadi harus dihafalkan dari sejak saat ini. Jadi nanti minggu depan ketika kalian akan menyetorkan ayat hafalan sudah hafal ya. Nah, kita berada di penghujung ibadah kita pada hari ini ya. Kita akan memuji Tuhan sebagai lagu penutupnya, Oh Sukacitaku. Semuanya berdiri ya adik-adik semuanya. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat.
Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku